Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Nurul Hidayat dengan NPM 0421039501. Perkenalkan, saya berasal dari dosen Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terhadap mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar dengan kode KPL 308, di mana mata kuliah ini dimampu pada saat mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran prodi di mata kuliah Kimia Dasar, yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang. Yang ketiga, mampu menerapkan matematika, sains alam di bidang industri manufaktur atau jasa dan rekayasa industri ke dalam prosedur dan praktek teknikal untuk menyelesaikan masalah di bidang industri yang terdefinisi dengan jelas pada bidang spesialisasi yang diambil. Dan yang keempat, mampu membuat konsep dasar dan urutan pekerjaan dalam perancangan di bidang teknik industri. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Dasar ini, yang pertama adalah mengaplikasikan ilmu kimia dasar dalam bidang teknik industri. Yang kedua, menjelaskan sistematika dan ilmiah terhadap beberapa proses reaksi kimia dalam ilmu material teknik industri. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik lautan yang dikaitkan dengan ilmu material teknik industri. Yang keempat, menganalisis ilmu reaksi kimia dalam kaitannya dengan proses kimia yang terjadi pada pembentukan material teknik industri. Lalu selanjutnya, untuk bahan kajian atau teori yang kita pelajari, yang pertama ada struktur atom, ada ikatan kimia, stoikiometri, jenis-jenis ikatan dan proses kimia, larutan, lalu ada teori asam basa, redox, elektrokimia, hidrokarbon, senyawa karbon, lalu ada karakteristik larutan, termokimia, laju reaksi, terakhir adalah kesetimbangan kimia. Jadi secara umum, deskripsi singkat mata kuliah yang kita pelajari dalam kimia dasar adalah kimia merupakan mata kuliah yang membahas berbagai materi ilmu kimia dasar dan aplikasinya dalam bidang teknik industri. Jadi menghubungkan antara teori kimia dasar terhadap aplikasi dan bidang industri. Ya, baik, untuk penilaian kimia dasar yang saya ampu, saya menggunakan bobot penilaian 10% kehadiran, 10% tugas individu, dan 20% tugas kelompok. Dan sisanya 30% UTS dan 30% UAS. Sehingga total menjadi 100%. Ya, demikianlah deskripsi informasi mata kuliah yang tadi saya sampaikan, yaitu mata kuliah Kimia Dasar. Ada program studi teknik industri pada Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Berikut saya akan sampaikan proses pembelajaran dalam luring yang ada di kampus Universitas Pelita Bangsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi
kita masuk di pertemuan 12. Jadi pertemuan 12 ini di kimia dasar Bapak bagi dua. Nanti pertemuan 13 kita akan bahas tentang turunan dari alkana. Jadi di pertemuan 12 ini kita masuk ke dalam pengenalan kimia organik. Apa sih kimia organik itu? Ada yang tahu? Belum. Oke. Jadi kimia organik ini memang kalau di bagian kimia dibagi dua. Ada organik, ada anorganik. Jadi organik ini adalah sebuah atom-atom yang menyusun makhluk hidup apapun itu. Makanya semua makhluk hidup itu kalau dibakar pasti akan jadi api hitam. Api ya pakai api. Pakai warnanya hitam. Kenapa? Karena ada unsur karbonnya itu. Ya. Contoh karbon, pensil, tahu pensil? Kalau kita itu warna hitam kan? Itu adalah karbon. Jadi ketika kalian misalkan lagi bakar sate, bakar ayam, pasti kalau udah kematangan hitam kan? Ada unsur karbon yang ada di sana. Nah, lebih jelas lagi kita akan lanjut. Oke, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran hari ini mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep kimia dasar dan aplikasinya maupun individu ataupun kelompok dalam ilmu teknik industri. Jadi di sini kita akan bahas tentang konsep kimia dasar bagian karbon terhadap ilmu teknik industri. Nanti kita akan lihat bagaimana pengenalan kimia organik dalam. Mungkin di sini kalian baru awal, tapi nanti kita akan bahas bareng ya. Oke, jadi di sini ada yang namanya organik sama anorganik tadi Bapak jelaskan di awal ya. Jadi organik itu adalah yang berasal dari makhluk hidup, dan anorganik yang berasal dari makhluk tak hidup. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika organik dan anorganik ini memiliki perbedaan dari mulai kestabilannya, titik telurnya, strukturnya. Yang paling utama yang kita bahas sekarang dasarnya adalah struktur dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lalu contohnya gimana sih kita tahu untuk itu karbon bukan sih? Tadi yang Bapak bilang kalau tidak bakar itu warnanya hitam, berarti tidak menghasilkan atau punya unsur karbon. Nah, sekarang bisa dibuktikan kalau di dalam penelitian atau dalam di lab kalian bisa gunakan yang namanya air kapur. Tahu air kapur? Mungkin kapur pak itu, nah itu gitu. Air kapur itu adalah kandungan dari CaOH. CaOH itu karbon hidro. Ayo perhatikan karbon hidroksida. Ya, jadi karbon hidroksida ini adalah ketika ditambahkan dengan CO2 dia akan menjadi CaCO3. Jadi larutannya itu ketika lama-kelamaan akan keruh atau bahasanya kita itu bahasa mikronya itu putek. Ya, jadi keruh itu akan menunjukkan adanya kandungan karbon besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga sama. Ya, ini tadi yang baru dijelaskan. Jadi ketika dibakar ya dia akan mendurung-durung, dia akan berkurang ya, menghasilkan karbon dan juga itu identifikasi senyawa karbon yang kita bisa gunakan di dalam. Jadi sumber karbon itu di mana? Banyak. Tumbuhan, hewan, batu bara, gas alam dan sebagainya. Nah, maka dari itu kenapa nanti kita akan bahas itu gas alam, minyak bumi itu disebut hidrokarbon. Karena ada unsur karbon. Hidro itu ada H-nya, karbon itu ada C-nya, kandungan C karbon. Sehingga kita akan bahas nanti ada alkana, alken, ada alkena. Di mana semua itu ada C sama H. Nah ini salah satu contohnya satu, yaitu karbon. Dia memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 12. Dia yang namanya konfigurasi elektron yaitu di periode 2 dan golongan 4. Ini kita kemarin sudah pelajari bagaimana cara konfigurasinya. Ya. Oke, jadi karbon ini memiliki 4 elektron valensi di mana dia punya 4 kali ikatan. Nah, ini itu ya. Jadi 4 ikatan itu yang kita gunakan dalam reaksi. Biasanya karbon itu digunakan untuk reaksi. Nah,
dengan H. Makanya karbon itu bisa bereaksi dengan maksimal 4 atom H atau hidro. Oke, nah ini apa namanya klasifikasinya, ada karbon primer, sekunder, dan tersier. Terakhir quaternary, kenapa? Karena ada 4. Oke, yang pertama apa? Primer. Kedua karbon sekunder. Ketiga tersier. Keempat quaternary. Nah, masing-masing itu memiliki ikatan. Ikatan satu tadi primer, dua sekunder, tiga tersier, empat. Nah, nilai itu yang nanti akan memiliki sifat masing-masing. Nah, ini bentuk rantai, ini kita akan bahas nanti minggu depan ya, minggu 13. Ini contohnya. Nah, kita masuk alkana. Ada 3, Bapak jelaskan secara singkat saja. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Masing-masing memiliki karakteristik, di mana perbedaannya adalah dalam ikatan rangkapnya. Ya. Alkana itu hanya punya 1 ikatan. Alkena dia punya 2, dan alkuna dia punya 3. Jadi nanti sifat reaksinya itu berbeda. Kenapa? Karena ketika reaksi ada 2 rangkap itu masih bisa dipecah rangkapnya, sehingga ada reaksi adisi. Tapi kalau alkana itu belum bisa, karena sudah ada akhirnya tinggal 1. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini deret homolog, ini nanti ditampil ada di buku ya, buku yang di share. Nah, ini alkana. Jadi sifat-sifatnya memiliki rantai panjang. Penomorannya nanti kita akan bahas. Nah, penamaannya juga nanti kita akan bahas juga. Nah, ini ya, contoh penamaan alkana. Jadi untuk penamaannya itu pertama yang kita harus cari adalah yang paling panjang. Jadi sebanyak ini C dan H-nya. Kita cari mana sih yang paling panjang? Bisa nggak ke bawah tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan kalau ke bawah itu maksimal 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga yang paling panjang ada 6. Itu menjadi rantai utama. Dan selanjutnya di sini setelah kita tahu rantai utama, kita harus cari yang namanya alkilnya. Ya, rantai pendukung. Jadi di sini kita nomorin ada berapa cabang nih? 1, 2, 3. Ada 3 tapi ada ini ya yang sama, jadi kita nggak bisa ya. Nomor 5 sama nomor 2 bisa. Nah, kalau cabangnya C-nya 1 kita sebut sebagai metil. Kalau C-nya 2 etil. Ya. C-nya 3 ya, good. Jadi itu adalah nilai untuk penamaannya ya, cara penamaan. Jadi kita lihat di sini cara penamaannya. Pertama tadi berarti namanya adalah nomornya dulu ya, 3 etil, terus 2,2, nah sebutkan semua 2,2,5 sebutkan semua ya. Trimetil karena ada 3. Lalu heksa. Kenapa heksana? Ada yang tahu? Nah, karena C-nya ada 6. Oke, lanjut. Nah, ini soal alkana, nanti kita akan bahas lagi. Selanjutnya sifat-sifatnya. Nah, ini jadi diatur ya. Jadi sifat-sifat alkana itu di sini pertama, dia itu bisa menggunakan menjadi bahan bakar pelarut, ya. Lalu untuk pelumas sudah ada, bahan baku industri juga ada, ya. Dan juga nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Oke, selanjutnya di sini untuk reaksi alkana, tadi yang mau bilang bahwa reaksi alkana itu di sini dia belum ada yang namanya adisi karena dia belum ada pemutusan rantai. Rantainya cuma 1, jadi nggak bisa diputus lagi. Kalau putus ya udah nggak bisa balik lagi ya. Nah, jadi di sini ada reaksi pembakaran, substitusi, dan satu lagi adalah reaksi cracking. Nah, itu yang kita bahas. Jadi kalau reaksi pembakaran kita tahu sendiri ya, pasti yang namanya pembakaran butuh yang namanya apa? Pertama, bahan bakar. Kedua, pemati. Ketiga, satu lagi paling penting, oksigen. Ya, jadi 3 itu yang utama adalah pembakaran.
Nah, jadi reaksi pembakaran pasti ada yang namanya oksigen, di mana hasilnya itu adalah akan ada asap hitam, betul? Itu ada karbonnya, CO2 dan H2. Itu yang kita akan bahas. Selanjutnya ada reaksi substitusi. Nah, substitusi tahu? Kalau kita main bola, substitution ya, atau bisa main PES biasanya. Nah, di sini kita tinggal ubah ya. Awalnya di sini ada CH berapa? CH4 plus Cl2 menjadi CH3 Cl. Nah, perhatikan. Awalnya CH4 hanya berapa? 4 menjadi CH3. Apa yang berubah? H-nya diganti dengan C. Nah, yang kedua, awalnya Cl ini berapa? 2 menjadi HCl. Jadi Cl tinggal 1. Jadi switch, substitusi. Itu namanya reaksi substitusi. Oke, alkena. Nah, jadi Bapak tidak menjelaskan secara ini lagi, tata namanya sama. Jadi Bapak menjelaskan secara singkat. Di sini alkena dengan alkana perbedaannya ada di rangkap 2. Nah, ini ya. Rangkap 2 ini yang kita gunakan untuk reaksi-reaksi adisi nanti ya. Jadi reaksi adisi itu contohnya seperti ini. Nah, ini tadi nanti utamanya perbedaannya adalah ini alkuna ya. Yang di bawah alkuna ya. Ada yang 3. Oke. Coba kita lanjut ke reaksinya. Alkuna dulu nih sekaliannya. Oke, jadi reaksi adisi itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki rangkap. Jadi rangkap itu nanti akan putus. Misalkan rangkap 3 putus menjadi rangkap 2, rangkap 2 putus menjadi rangkap 1. Jadi rantai yang putus itu yang ditambahkan dengan hidrogen atau yang disebut sebagai reaksi adisi. Ya, ini satu lagi. Kalian kalau beli botol ada tuh tulisannya di belakang PVC. Apa sih dia tahu? PVC. Nah, ini anak ini tahu ya. Apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Pak. Nah, jadi ini yang namanya polimerasi tuh. Apa itu polimerasi? Polimerasi itu adalah sebuah reaksi yang berantai, berawal dari monomer. Monomer itu 1. Makanya depannya ada P. P itu artinya adalah poli. Jadi PVC artinya poli vinyl klorid. Jadi vinyl klorida itu satuannya. Karena banyak disebut sebagai poli vinyl klorid. Itu biasanya di dalam plastik-plastik atau di apa tuh yang keran? Apa? Paralon. Nah, itu tulisannya PVC ya. Oke, lalu kegunaannya. Nah, ini tadi adisi ya. Nah, ini Bapak jelaskan yang tadi. Jadi adisi itu adalah penambahan hidrogen, teman-teman. Yang awalnya CH2 ditambah H2 jadi CH3 CH3. Yang awalnya rangkap 2 jadi rangkap 1. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada alkuna yang awalnya rangkap 3 jadi rangkap 2. 3 dirangkap. Makanya hilang satu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kegunaannya. Nah, tadi mau bilang ya, ada plastik itu adalah salah satu polipropena. Jadi berawal dari satu bagian monomer itu propena. Propena. Karena banyak jadi polipropena. Makanya sifatnya elastis. Lalu ada teflon. Nah, ternyata teflon itu singkatan dari ya, jadi teflon itu teflon itu singkatan dari tetrafluoreta. Nah, selanjutnya minyak bumi ini adalah bagian dari nilai karbon itu sendiri, di mana nilainya begitu banyak. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada? Di sini? Ada? Boleh dari belakang atau tadi? Boleh? Iya, boleh. Iya. Itu ada bensin. Iya.
Oke, itu bagus sekali tanya. Jadi minyak bumi ini memang pada saat pengeboran, ya, itu bukan berarti tiba-tiba jadi oh ini pertama sih warnanya biru, ya, oh ini bensin premium nih warnanya apa biasanya? Kuning, ya, gitu. Jadi nggak kayak gitu. Awalnya itu hitam pekat. Tahu air comberan? Tahu. Jadi hitam pekat itu. Tahu. Nah, kayak gitu minyak bumi. Tapi jangan tiba-tiba oh ini jangan minyak bumi nih. Jangan. Beda ya. Jadi minyak bumi itu hitam pekat pada saat diambil. Jadi namanya minyak mentah. Lalu setelah itu digunakan yang namanya destilasi. Atau yang disebut sebagai destilasi. Kita lihat teorinya dulu ya. Di sini. Nah ini destilasi bertingkat. Ya, jadi destilasi bertingkat itu adalah cara untuk memisahkan sebuah cairan kimia dengan perbedaan titik. Jadi awalnya hitam pekat tuh, hitam pekat dimasukkan ke dalam paling bawah di sini resin. Nah, setelah itu dipanaskan. Nah, dipanaskan itu sampai ratusan derajat ya. Nah, nanti pada saat dia suhunya itu 20 derajat, kan gampang uap kan? Itu akan difilter di atas, itu akan menjadi gas LPG. Apa sih katanya? Liquid. Ya, jadi itu yang digunakan untuk yang gas-gas yang memang itu ya. Lalu kedua, pada saat dia suhunya 20 sampai 20 derajat, 200 derajat, dia akan menjadi sebuah bensin. Nah, itu yang digunakan. Nanti bensin itu akan dipecahkan gitu. Ada seperti premium, ada pertamax. Nah, nanti itu akan perbedaannya hanya angka-angka saja. Lalu ada di sekitar suhu 275 derajat ke atas, atau 275 derajat, itu akan jadi kerosin, diesel, pelumas, dan terakhir yang nggak bisa dipanaskan lagi. Ada yang tahu apa namanya? Aspal, atau kalau bahasa orang sini namanya tai minyak. Ya, jadi namanya seperti itu. Nah, itu buat apa? Buat aspal. Jadi memang ini tuh udah nggak bisa diapa-apain lagi, makanya digunakan untuk aspal. Sisanya lah gitu. Karena minyaknya udah nggak ada gitu. Itu tinggal batu-batuan doang, batu-batuan panas sehingga digunakan untuk jalan. Jadi minyak bumi itu memang kandungan yang kita bahas itu karbonnya sangat tinggi, sehingga banyak sekali karbon-karbon yang dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini nanti Bapak akan share ya di grup ini titik dan juga berapa karbon yang digunakan, jadi nanti kalian bisa cek dan juga bisa belajar juga. Oke, selanjutnya di sini tentang untuk bensin tadi yang lo bilang ya, ada yang namanya oktan. Jadi oktan ini adalah sebuah nilai yang diberikan oleh kualitas bensin. Semakin bagus oktannya semakin besar. Katanya ada tuh premium nilai berapa? 88 sampai sekarang pertamanya 90 ya. Nah, terus pertama berapa? 92. Terus kalau pertama turbo, nah itu adalah nilai-nilai kualitas dari sebuah bensin untuk kendaraan. Semakin bagus ya, itu ya semakin awet juga mesinnya. Kenapa? Karena ada yang namanya ketukan. Apa itu ketukan? Jadi knocking. Jadi ketika mesin itu menggunakan bahan bakar, dia itu ketukannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang stabil. Nah, sehingga itu menjadi kualitas untuk menjadi sebuah bahan bakar yang baik. Jadi kalau kalian punya motor Ninja, jangan pakai petralin, ya, kasihan mesinnya. Begitu juga ya, Pak, saya punyanya Vega ZR atau Honda Luther gitu kan, atau itu namanya. Boleh nggak Bapak pakai pertama atau pertama? Boleh. Lebih kencang ya. Jadi seperti itu kualitasnya ya. Jadi ada kualitas, ada. Ya. Oke, terakhir dari Bapak. Jadi yang tadi kita bahas, kira-kira coba apa sih yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu? Coba karbon yang ada hitam-hitamnya.
Apa itu? Nah, jadi di sini Bapak akan kasih pencerahan mungkin kalian bisa akan menggunakannya. Jadi di sini ada Bapak membuat sebuah jurnal tentang karbon. Ada dua. Di sini ada yang pertama yaitu pengaruh perbedaan bentuk briket. Kalian tahu briket? Tahu. Ya, apa briket? Arang. Kalau kalian beli arang seplastik itu berapa nih? Ada 2.000, ada berapa? 5.000, ada yang sana malah lebih mahal 10.000, betul? Iya. Nah, tapi ketika kalian gunakan itu menjadi sebuah briket, itu akan menjadi nilai value yang lebih. Bahkan adegan kita itu ekspor briket. Mana? Ke Rusia. Karena Rusia itu bagiannya paling dingin. Jadi dia briket itu cuma tinggal bakar jadi penghangat. Atau dia bisa digunakan buat pembakaran. Jadi briket ini adalah potensi yang bagus di Indonesia. Apalagi Indonesia itu adalah penghasil kelapa terbesar nomor 2. Nah, itu yang bagus. Jadi itu potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan karbon yang sekitar. Lalu yang kedua itu adalah di sini Bapak menggunakan briket juga, tapi menggunakan limbah. Nah, kalian tahu sapu ijuk? Kan pabriknya itu sapu ijuk itu awalnya panjang, tapi karena biar bagus dipotong itu dia, ya kan? Tapi potongan sisa itu banyak yang dibuang. Nah, ternyata potongan sisa itu ketika dimanfaatkan itu bisa menjadi bahan baku penataan briket. Itu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu salah satunya. Jadi teman-teman di sini, jadi kesimpulan yang tadi kita bahas adalah bagaimana kita memanfaatkan apa sumber daya yang ada di sekitar kita. Sumber daya banyak ya, yang bisa diperbaiki ada tiga. Nah, bagaimana kita hari ini mempelajari kimia ini supaya bisa mengetahui apa sih potensi-potensi nilai karbon yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan. Nanti berarti menjadi tugas kita, nanti kita akan menggunakan tugas project ya untuk mencari apa sih yang ada di sekitar kita, bahan baku karbon yang bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan mata kuliah kimia dasar yang tadi kita saksikan bersama-sama. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi bahan untuk kita belajar bersama. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.